Hello, balik lagi sama gua Awang. Di video kali ini gua akan ngebahas film yang berjudul The Menu. Nah, sesuai judulnya nih, film ini akan berbau-bau masakan. Tapi gue spoiler ya, ini adalah film horor, jadi yang akan kalian temuin bukan masakan-masakan enak kayak di film MasterChef. Nah, tanpa berlama-lama langsung aja kita masuk ke dalam filmnya. Enjoy. Awal kisah nih, terdapat seorang pasangan yang akan kita panggil Margot nih, si cewek, dan Tyler si cowok, yang akan pergi ke sebuah acara makan mewah. Nah, acara ini adalah acara yang sangat privat dan berkelas, yang cuma bisa dihadiri oleh orang-orang kaya karena tiket masuknya aja nih sekitar $1.200 per orang atau sekitar 18 jutaan gitu cuy. Untuk bisa pergi ke tempat acaranya saja nih, mereka harus menaiki sebuah kapal yang sangat mewah. Nah, untuk sampai ke sebuah pulau, bahkan nih welcome foodnya aja udah sangat mewah dan enak. Singkat cerita, mereka pun sampai nih ke pulau tujuan mereka yang bernama Pulau Hawthorne. Namun saat direservasi nih, ada kejanggalan, yaitu nama Margot itu gak ada nih di dalam daftar tamu. Yang ada adalah nama Westerveld. Dan si Taylor bilang kalau nyonya Westerveld ini tidak bisa datang dan digantikan oleh si Margot. Nah, untung saja nih si pelayan ini gak ambil pusing sama hal itu, walaupun ekspresinya agak aneh di awal. Setelah itu, si pelayan ini mengajak mereka semua nih para tamu untuk berkeliling Pulau Hawthorne. Semua yang ada di pulau ini dikelola sendiri nih sama mereka, seperti lautnya, kebunnya, dan bisa dibilang nih mereka berdedikasi tinggi karena pelayannya aja harus tinggal dan tidur di pulau itu. Tapi ketika mereka lagi jalan-jalan nih, si Taylor ini ngelihat sebuah bangunan dan katanya itu adalah rumah si Koki yang tidak boleh ada orang masuk ke sana. Cukup aneh sih kalau menurut gua. Setelah berjalan-jalan nih, mereka pun masuk ke dalam main building, yaitu restoran. Nah, di dalam restoran itu mereka disambut nih oleh banyak koki yang sedang mempersiapkan makanan untuk para tamu. Tapi nih, dari banyaknya koki di sana, ada satu koki yang menarik perhatian si Taylor nih, yaitu si kepala koki yang bernama Slowick. Nah, si Slowick ini adalah idolanya si Taylor cuy. Jadi si Taylor ini sangat mengidolakan Slowick. Dan masuklah kita nih ke hidangan pertama, sepotong kecil makanan yang disajikan di atas batu. Si Slowick memberikan kata pembuka, yaitu di pulau ini mereka akan merasakan kenikmatan dari sebuah makanan. Mereka cukup menikmati setiap gigitan atau porsi kecil dari masakannya. Tapi pas si Slowick lagi menjelaskan masakannya nih, si Taylor ini kayak ngebacot gitu ya. Yang ngebuat si Slowick ini agak keganggu saking ngidolain si Slowicknya nih. Si Taylor sampai mikirin apakah si Slowick marah karena hal tadi dan sampai sedikit nangis cuy. Aneh banget gak sih kalau menurut lu? Masuklah kita ke hidangan kedua nih, yang ini lebih parah nih. Mereka menyajikan makanan yang berhubungan sama roti, tapi mereka tidak memasukkan roti itu ke dalam hidangannya. Maksudnya gimana nih? Jadi kayak mereka cuma sediain selai rotinya aja gitu cuy, tanpa roti. Sebagian tamu tuh kayak mikir anjrot makanan apaan nih, tapi entah dibutakan sama apa nih. Si Taylor kayak bilang makanan ini tuh sebuah mahakarya. Padahal si Margot udah bilang nih kalau lu lagi dihina sama chefnya. Sebagian dari mereka juga masih ada yang normal nih dengan komplain bilang makanan ini kayak nggak cukup nih bikin mereka kenyang. Dan mereka mau meminta tambahan roti, tapi sekeras apapun mereka minta mereka gak dikasih rotinya. Karena si Margot gak mau makan, si Taylor coba makan makanannya si Margot nih. Tapi berakhir mecahin gelas yang menarik perhatian si kepala koki. Si koki ini bertanya ke si Margot kenapa dia gak nyentuh makanannya. Terus si Margot bilang nih, nggak ada makanan di sini. Lagian banyak makanan yang akan dihilangkan. Jadi si Margot menahan diri agar tidak kenyang. Tapi si Koki bilang nih, lu gak bakal kenyang karena makanan mereka didesain agar para tamu tidak kenyang. Tapi Margot tetap tidak mau makan nih. Karena hal itu si Koki ini kayak pasrah dan nyamperin ibunya di sudut meja sambil membisikkan sesuatu. Wah, udah mulai tegang cuy suasananya. Masuklah kita nih ke makanan ketiga, yaitu paha ayam yang atasnya ditusukkan sebuah gunting. Nah, menurut sang koki, makanan ini terinspirasi nih dari cerita masa kecilnya dia, yaitu saat masih kecil ayahnya sering mabok-mabokan dan sering mukulin ibunya. Karena sudah gak tahan, ia pun melawan dengan cara menusukkan sebuah gunting ke paha ayahnya. Namun, bukan makanan itu nih yang terpenting. Yang terpenting adalah di makanan sampingannya. Si koki menyiapkan sebuah tako berisi aib-aib pelanggannya, dan mari kita bahas aib-aib dari mereka. Nah, pelanggan ini mendapatkan sebuah foto restoran yang sudah tutup di atas takonya. Ternyata orang ini adalah kritikus makanan yang sering menutup restoran berdasarkan asumsi pribadinya. Lalu nih si aktor ini mendapatkan poster film yang pernah ia bintangi. Kenapa ia dapat poster film? Nanti akan dibahas cuy. Nah, ketiga orang ini nih
mendapatkan foto bukti korupsi yang mereka lakukan bersama perusahaannya. Dan si kakek ini nih, mendapatkan foto dirinya yang sedang bermain gila bersama seorang gadis. Sedangkan si Taylor nih mendapatkan fotonya sendiri. Nah karena hal itu nih si Margot berniat komplain nih karena mereka tidak boleh memfoto orang sembarangan. Tapi bukannya senang dibelain, si Taylor blow on ini malah ngatain si Margot sebagai bocah yang tidak bisa menjaga sikap. Si Margot yang dalam kondisi marah memutuskan untuk pergi ke kamar mandi. Tapi di ujung lorong si pelayan bilang kalau toilet bukanlah di balik pintu yang mencurigakan itu. Di kamar mandi ternyata si Margot mencoba ngerokok nih. Dan dia ngelihat seseorang di luar sedang ngebawa sesuatu kayak baju bersayap gitu. Tapi belum lama dia ngerokok, si kepala koki ini masuk ke dalam toilet dan langsung menanyakan kenapa ia tidak memakan makanannya. Karena hal itu menyakiti dia nih. Dan kali ini si Slowick nanya, "Kau ini siapa? Kau tidak seharusnya berada di sini." Waduh, gimana nih? Oke, kita akan masuk ke hidangan keempat nih dan siapkan mental kalian di sini. Di hidangan keempat ini ada yang cukup berbeda, yaitu mereka menggelar sebuah alas berwarna putih di tengah ruangan. Si Slowick memperkenalkan asisten koki nih kebanggaannya yang bernama Jeremy. Si Slowick mengatakan bahwa si Jeremy adalah koki yang sangat berbakat dan menjadi salah satu kebanggaannya. Jeremy mengidolakan Slowick dan ingin menjadi sepertinya. Tapi si Slowick mengatakan nih bahwa si Jeremy tidak akan bisa menjadi seperti dirinya. Lalu si Slowick pun mencium kedua pipi Jeremy dan Dor. Semua tamu sangat terkejut nih dan Slowick dengan tenang bilang kalau ini adalah bagian dari menu. Menu macam apa ini, Sat? Karena kepanikan nih, si kakek dan nenek ini mencoba untuk segera pergi dari tempat ini. Tapi malah berujung jari si kakek diputusin sama mereka. Saat orang-orang panik nih, dua orang ini masih nganggap kalau semua ini adalah acting yang sengaja dibuat untuk menghibur mereka. Pede amat nih orang. Lalu tiba-tiba si Margot ini dipanggil sama si Slowick. Ia kembali menanyakan siapa si Margot sebenarnya. Hal ini sangat penting karena seluruh acara ini sudah dirancang dengan tamu yang terdaftar. Dan Margot bukanlah bagian dari rencana ini. Apa maksudnya nih? Si Margot bertanya apa dia akan dibiarkan hidup. Si Slowick bilang gak mungkin karena semua orang di sini sudah dirancang untuk meninggal. Dan pada akhirnya nih, si Margot diberikan waktu selama 15 menit untuk memilih meninggal dalam kubu Slowick atau dalam kubu pelanggan. Kepanikan membuat mereka semua terdiam, tapi kelompok koruptor ini memiliki sebuah rencana nih. Mereka mencoba menghancurkan jendela tapi tidak berhasil. Satu persatu kebusukan para pelanggannya mulai terbongkar. Mulai dari kritikus makanan yang sering menutup rezeki para koki, dan si kakek dan nenek ini nih yang ternyata sudah berlangganan sejak lama di restoran milik Slowick. Tapi mereka tidak mencintai makanannya karena mereka tidak mengingat menu yang diberikan kepada mereka. Dan hal itu ngebuat Slowick sebagai seorang koki merasa sakit hati. Tiga koruptor ini mencoba melawan nih dengan bilang mulai malam ini restoran ini tidak akan menjadi milik Slowick lagi. Ternyata bos mereka yang bernama Doc Ferrick adalah investor dari restoran ini. Tapi hal itu nggak ngehentiin si Slowick nih karena apa yang mereka lihat di depan adalah Doc Ferrick sendiri yang terikat sambil menggunakan kostum malaikat bersayap. Dengan perlahan nih tali yang mengikat Doc Ferrick diturunkan ke laut. Dan dengan tenang dan santai Slowick memejamkan mata sambil menikmati suara Doc Ferrick yang perlahan menghilang di telan lautan. Benar-benar di luar nalar cuy. Waktu yang diberikan kepada si Margot pun habis. Ia kembali menemui Slowick nih dan kali ini si Margot jujur dengan bilang kalau ia tidak seharusnya berada di sini. Ternyata rahasia Margot juga terbongkar nih kalau ia adalah seorang gadis panggilan yang disewa oleh Tyler. Nah kalian ingat juga kan sama si kakek yang di takonya ada foto sedang bersama perempuan lain? Nah itu si Margot perempuannya. Benar-benar di luar nalar ya alurnya. Margot dan Slowick pun kembali ke restoran nih dan kali ini para tamu digiring keluar ruangan. Di luar ruangan ia memberikan kesempatan kepada asisten chef nih yang bernama Catherine untuk berbicara. Di sini nih si Catherine bercerita bahwa 3 tahun lalu kalau si Slowick mengajaknya bercinta, tapi ia menolak ajakan itu. Tapi selang seminggu si Slowick ngajak lagi dan ditolak lagi. Dan mereka dalam hubungan yang canggung nih selama 8 bulan. Selepas bercerita, ia menyebutkan hidangan berikutnya yang bernama kebodohan manusia.
Dan setelah itu, ia menusuk paha Slowik dengan gunting. Setelah itu, Slowik memberikan mereka kesempatan selama 45 detik untuk berlari. Jika mereka berhasil tanpa tertangkap nih, mereka akan bisa pergi dari pulau ini. Tanpa berlama-lama, para laki-laki ini berlari tanpa memikirkan pasangannya. Awalnya si Tyler nih caper nih nggak mau ikutan lari, tapi pada akhirnya ia dipaksa lari sama si Slowik. Sedangkan para perempuan diajak Catherine kembali masuk ke restoran. Sambil menunggu para laki-laki berlari, para perempuan ini menikmati hidangan yang disajikan oleh si Catherine. Nah, si kritikus makanan ini nih coba caper dengan bilang kalau si Catherine berbakat membuka sebuah restoran dan ia bisa membantunya akan hal itu dan minta untuk dilepaskan. Tapi setelah tahu nih kalau rencana para pelanggan akan meninggal semua adalah rencananya si Catherine, langsung tuh sikapnya pada balik ke setelan pabrik. Dan para laki-laki ternyata tidak ada yang berhasil kabur sehingga mereka semua harus kembali ke dalam restoran. Di sini Slowik berbicara nih kepada si Tyler dan bertanya kenapa ia mengajak Margot yang tidak harus berada di sini. Tyler bilang kalau ia putus dengan pasangannya sebelum acara ini dimulai dan menyewa perempuan lain untuk ikut ke acara ini. Dan Slowik nih menyayangkan keputusan Tyler yang mengajak orang lain, padahal dia tahu kalau hidangan penutupnya adalah semua orang akan tewas. Kenapa Tyler bisa tahu? Karena Tyler sebelumnya sering berbagi informasi bersama Slowik melalui email. Tyler ngira nih kalau Slowik ingin Tyler di sini karena nganggap dirinya itu spesial dan berbakat karena tahu banyak soal makanan. Padahal dia nggak tahu nih motif Slowik yang sebenarnya. Slowik lantas mengajak Tyler untuk mengenakan sebuah baju koki, memberikannya sebuah kesempatan untuk memasak di dapur mereka. Ternyata nih kalau dilihat, si Tyler ini kayak nggak bisa masak gitu cuy. Dia cuma gede bacot aja soal makanan. Dan pas makanannya jadi, udah tau lah ya gimana rasanya. Slowik pun membisikkan sesuatu nih di telinga Tyler. Ia kemudian melepaskan baju koki dan pergi dari ruangan itu. Mungkin kalian tahu nih dia bakal ngapain. Slowik mengatakan bahwa hanya tersisa hidangan terakhir nih. Dan Slowik meminta tolong kepada Margot untuk mengambil sebuah gentong di dalam rumah daging. Karena Slowik mengatakan bahwa Margot sudah menjadi bagian dari mereka. Akhirnya si Margot pun ini pergi ya. Di sisi lain restoran, si aktor ini meminta keadilan nih kepada si Slowik. Tapi ternyata ada cerita lucu kenapa si aktor bisa berada di sini. Slowik bercerita nih kalau dulu waktu ia masih menjadi koki biasa dan sangat jarang mendapatkan hari libur. Dan ketika kesempatan libur itu datang, ia mencoba menonton sebuah film di bioskop dan amat sangat kecewa akan kejelekan film itu. Film itu adalah film yang diperankan oleh aktor ini, dendam karena sebuah film. Kembali ke si Margot nih yang udah berada di tempat gentong, tapi di sana ternyata ia menemukan sebuah pisau. Ia mengambil pisau itu dan pergi ke rumah si koki yang tadi di awal ya. Nah di rumah itu ternyata ia juga nemuin sebuah pintu nih yang mirip sama kayak di restoran. Tapi di sana ternyata ia nggak sendirian cuy. Si pelayan ini juga ada di sana. Si pelayan ini bilang kalau si Margot merusak perjanjian dan berpikir kalau Margot menggantikan posisinya di mata Slowik. Nah pelayan ini nih dengan brutal menyerang si Margot. Ya walaupun ujung-ujungnya jagoan utama pasti menang dan pelayan itu tewas terkapar. Di balik pintu terlarang itu, Margot menemukan kisah hidup Slowik dari berbagai berita koran. Dan ada satu gambar nih yang menarik perhatiannya. Terlihat nih Slowik yang masih muda berfoto dengan wajah yang sangat bahagia saat memasak sebuah burger. Di dalam ruangan itu juga Margot melihat sebuah radio. Dan tanpa berlama-lama ia mencoba menyalakan radio itu. Dan setelah itu ia segera kembali ke restoran dengan cepat. Tak lama dari situ nih petugas keamanan pun datang. Dan Slowik menyadari bahwa Margot telah menghubungi seseorang menggunakan radio di kamar miliknya. Akhirnya Slowik menyuruh mereka semua agar tetap tenang dan berpura-pura kalau mereka sedang tidak terancam. Si petugas keamanan ini pun datang ke restoran itu dan mengatakan ada seseorang yang menghubunginya untuk meminta pertolongan. Tapi sepenglihatan dia nih, tidak ada yang aneh dari restoran ini. Sampai pada akhirnya ia mengenali si aktor ini dan mencoba untuk meminta tanda tangannya. Si aktor pun memberikan tanda tangannya nih di kertas dan segera pergi nih si petugasnya. Tapi pas dicek ternyata itu bukanlah tanda tangan melainkan kalimat bertuliskan tolong kami. Nah si petugas keamanan ini dengan segera mengeluarkan senjatanya nih dan memastikan kebenarannya. Tapi ternyata si petugas keamanan ini adalah orang dalam Slowik dan sudah tidak ada harapan bagi mereka semua. Margot pun mendapatkan sebuah ide di kepalanya.
Margot mengatakan nih kalau si Slowik telah gagal menjadi seorang koki karena tidak bisa menyediakan masakan yang membuatnya puas. Terlebih lagi makanan Slowik tidak membuatnya kenyang dan hanya membuatnya semakin lapar. Oleh karena itu, Margot meminta satu masakan terakhir kepada Slowik, yaitu cheeseburger. Sebagai seorang koki yang harga dirinya dipertaruhkan, Slowik siap nih untuk menuruti permintaan Margot. Di luar dugaan, ada kebahagiaan yang terpancar dari wajah Slowik ketika ia memasak cheeseburger. Dan ketika selesai, ia pun menyajikannya kepada Margot. Margot pun menikmati cheeseburger itu, namun ia memiliki sebuah rencana terakhir nih. Ia mengatakan bahwa perutnya tidaklah besar dan sudah merasa kenyang. Oleh sebab itu, ia meminta agar cheeseburgernya bisa dibawa pulang. Sebagai koki yang baik, Slowik pun menuruti permintaan Margot, membiarkannya membawa pulang cheeseburgernya. Setelah Margot pergi, mereka pun melanjutkan acara terakhirnya. Mereka menjadikan ruangan ini seperti berada di atas sebuah piring yang sudah didesain kayak makanan-makanan di MasterChef. Mereka dipakaikan baju marshmallow dan topi yang terbuat dari coklat. Ia menjelaskan bahwa hidangan terakhirnya adalah marshmallow bakar. Ya, dan mereka semua termasuk para koki yang akan menjadi marshmallow-nya. Di sini akhir terlihat nih si Margot yang menikmati pemandangan mengerikan itu sambil menikmati cheeseburgernya, dan film The Menu pun berakhir. Jadi itulah cerita nih yang dibawakan oleh film The Menu. Bagaimana? Lebih greget dari drama-drama di acara MasterChef kan? Jadi terima kasih telah menonton, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Gua mau izin pamit, sampai ketemu di video-video lainnya. Bye!